Sitigarbha Bodhisattva Purwa Pranidhana Sutra. Sutra tentang tekad Sitigarbha Bodhisattva bagian 3. Bab 10. Warga Permandingan Jasa-jasa Berdana. Ketika itu Sitigarbha Bodhisattva berkat prabawa Sang Buddha bangkit dari tempat duduknya dan bersujud di hadapan Sang Buddha seraya berkata, "Yang Arya Bagawan yang termulia, menurut pengamatanku, umat manusia yang telah mengamalkan jasanya dengan berdana mendapatkan pahala yang berlainan. Ada yang menikmati kebahagiaan hanya 1 kali kehidupan, ada yang sampai 10 kali, bahkan sampai ratusan dan ribuan kali. Mengapa perbedaannya demikian jauh? Mohon Sang Bagawan sudi menerangkan sebabnya kepada kami." Sang Buddha bersabda kepada Sitigarbha Bodhisattva, "Kebetulan kita semua berada dalam pertemuan agung di Istana Traistrimsa. Aku akan menjelaskan bagaimana umat di Jambudvipa itu berdana serta perbedaan dan perbandingan jasa besar dan kecil yang dihasilkan. Dengarkanlah baik-baik, aku akan mulai." Sitigarbha Bodhisattva kemudian berkata kepada Sang Buddha, "Katakanlah, oh Bagawan, sungguh hal itu masih meragukan. Aku ingin mengetahui apa sebabnya." Sang Buddha bersabda kepada Sitigarbha Bodhisattva, "Seperti diketahui bahwa di dunia Jambudvipa itu terdapat banyak raja-raja, menteri-menteri, dan pegawai negeri, Mahagrapati, Mahaksatria, Mahabrahmana, dan sebagainya. Seandainya mereka bertemu dengan umat yang miskin merana, bahkan bertubuh cacat, bisu, tuli, buta, dan sebagainya, bila ketika mereka hendak berdana, mereka dapat bersikap ramah, disertai senyuman, memberikan sedekah itu dengan tangan sendiri atau menyuruh orang melakukannya dengan lemah lembut, maka pahala yang akan diperoleh sang raja atau menteri dan lain-lainnya itu akan sama banyaknya dengan berdana kepada Buddha yang banyaknya bagikan butiran pasir ratusan sungai Gangga. Mengapa pahala yang diperoleh mereka demikian besarnya? Disebabkan karena sang raja, para menteri, dan sebagainya dengan jiwa yang welas asih memberikan dananya kepada para umat yang hina serta cacat tubuh, maka mereka memperoleh imbalan yang demikian agung. Hingga ratusan ribu kelahiran memiliki Sapta Ratna yang sempurna, apalagi sandang dan pangan. Ada lagi yang Arya Sitigarbha. Seandainya para raja dan brahmana yang berada di masa yang akan datang, jika mereka bertemu dengan wihara, stupa, atau Buddha Rupang, Bodhisattva Rupang, Sravaka Rupang, dan Praceka Buddha Rupang, lalu mereka merawatnya sehingga orang dapat melakukan puja bakti, pemujaan semacam ini adalah berdana maha besar. Maka para raja dan sebagainya akan dilahirkan di surga Traistrimsa menjadi raja sakra, dan ia akan menikmati kebahagiaan surga sampai 3 kalpa. Jikalau sang raja tersebut menyalurkan jasa-jasa yang diperolehnya tadi kepada para makhluk yang berada di seluruh Dharma Dhatu, maka para raja dan sebagainya ini akan menjadi Mahabrahma Raja selama 10 kalpa. Ada lagi yang Arya Sitigarbha. Seandainya para raja, brahmana, dan sebagainya bertemu dengan stupa, wihara, gambar Buddha atau Buddha Rupang, serta sutra-sutra Buddha sebagai peninggalan zaman dahulu, lalu mereka memperbaiki, merawat dengan kekuatan sendiri, atau dilakukan bersama-sama dengan orang lain hingga ratusan ribu orang berdana secara demikian, itu akan mendapatkan rahmat Buddha. Maka sang raja dan sebagainya dalam ratusan ribu kelahiran akan menjadi Raja Cakrawartin. Sedangkan pembantu lain dalam berdana demikian itu akan menjadi raja kecil. Apalagi jika sang raja serta pembantunya dapat menyalurkan jasa-jasanya kepada semua makhluk hidup, maka mereka akan memperoleh pahala menjadi seorang Buddha. Imbalan jasa-jasanya sungguh besar tidak terbayangkan. Ada lagi yang Arya Sitigarbha. Pada masa yang akan datang, jika terdapat para raja serta brahmana dan sebagainya bertemu dengan orang tua yang sakit dan yang melahirkan, sesaat itu merasa iba dan memberikan obat-obatan, makanan, minuman, serta tempat tidur, sehingga mereka merasa selamat sentosa. Jasa-jasa seperti ini teramat agung dan tak terkatakan. Dalam masa 100 kalpa, sang raja dan sebagainya akan menjadi penguasa di surga Sudawasa. Kemudian, dalam masa 200 kalpa, mereka akan menjadi penguasa di Satkarma Dhatu
dan akhirnya mereka akan menjadi Buddha. Tak akan terjerumus ke alam kesengsaraan untuk selamanya. Bahkan dalam ratusan ribu kelahiran, mereka tak akan mendengar suara kesedihan. Ada lagi yang Arya Sitigarbha. Pada masa yang akan datang, jika terdapat para raja serta brahmana dan sebagainya dapat berdana seperti yang telah disebutkan, mereka akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Apalagi jika jasa-jasanya disalurkan kepada semua makhluk hidup di alam semesta, baik sedikit maupun banyak, mereka akhirnya akan menjadi Buddha. Apalagi menjadi Raja Cakrawartin, Raja Sakra, Raja Mahabrahmana, dan sebagainya. Oleh karena itu, yang Arya Sitigarbha, nasihatilah semua makhluk hidup agar mereka mau berdana demikian itu dan menyalurkan semua jasa-jasanya kepada semua makhluk hidup supaya kita semua menjadi Buddha kelak. Lagi yang Arya Sitigarbha, pada masa yang akan datang, jika terdapat putra-putri yang berbudi dapat menanamkan kebajikan di bidang Buddha Dharma, sekalipun kebaikannya itu hanya seujung rambut atau sebutir debu, namun buah yang akan diterimanya nanti sungguh sukar diperkirakan. Lagi yang Arya Sitigarbha, pada masa yang akan datang, jika terdapat putra-putri yang berbudi dapat berdana atau memuja rupang atau gambar-gambar para Buddha, Bodhisattva, Praceka Buddha, atau Raja Cakrawartin dan sebagainya, mereka akan memperoleh kebahagiaan yang tak terbatas dan selalu dilahirkan di surga atau di dunia manusia untuk menikmati pahala besar mereka. Akan tetapi, jika jasa-jasa yang mereka peroleh itu semuanya disalurkan kepada para makhluk hidup di alam semesta atau Dharma Dhatu, maka pahala yang akan mereka peroleh nanti sungguh besar sekali tidak terbayangkan. Lagi yang Arya Sitigarbha, pada masa yang akan datang, jika terdapat putra-putri yang berbudi, mendapatkan sutra Mahayana atau mendengarkan satu gata atau satu perkataan dari sutra itu, lalu timbul rasa hormat untuk memujinya dengan hikmat atau berdana dengan mencetak dan menyebarluaskan sutra tersebut, maka orang yang berbudi ini akan memperoleh pahala besar sekali. Jika jasa-jasa yang disalurkan kepada para makhluk di alam semesta, akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa dan tidak terbayangkan. Lagi yang Arya Sitigarbha, pada masa yang akan datang, jika terdapat putra-putri yang berbudi, bertemu dengan stupa, wihara, atau menemukan sutra Mahayana dan sebagainya yang masih baru dan utuh, lalu mereka memuja, merawat atau menghormati dengan sujud, atau penemuan mereka itu sudah lama, lapuk dan rusak, kemudian diperbaiki hingga utuh baik kembali. Hal itu baik dilakukan sendiri atau beramai-ramai dengan orang lain, maka putra-putri yang berbudi itu akan mendapat kesempatan berupa 30 kali kelahiran sebagai raja kecil. Jika pekerjaan yang mulia ini dikerjakan oleh seorang Danapati, maka ia akan menjadi seorang Raja Cakrawartin dan selalu dengan kebaikan-kebaikan membimbing para raja kecil. Lagi yang Arya Sitigarbha, pada masa yang akan datang, jika terdapat putra-putri yang berbudi, pernah beramal dengan berdana atau memuja, atau memperbaiki stupa, wihara, kitab berisi sutra-sutra, sekalipun akar kebaikan yang telah ditanamkan ini hanya seujung rambut, sebutir debu, atau pasir, atau setetes air, dan kemudian disalurkan kepada makhluk hidup di alam semesta atau Dharma Dhatu, mereka akan menikmati pahalanya hingga ratusan ribu kelahiran. Akan tetapi, jika jasa-jasanya disalurkan kepada sanak saudaranya atau dirinya sendiri saja, pahala yang akan dinikmati hanya 3 kali kelahiran. Janganlah melepas pahala yang maha besar dengan mendapatkan pahala yang kecil. Demikianlah yang Arya Sitigarbha, hukum berdana itu sangat menakjubkan. Bab 11. Warga Dewa Bumi, Sang Pertiwi Pelindung Dharma. Ketika itu Dewa Bumi Sang Pertiwi berkata kepada Sang Buddha, "Yang Arya Bagawan yang termulia, sejak dahulu kala aku menghormat dan memuja Bodhisattva Mahasatwa yang tak terbilang banyaknya. Mereka semua memiliki kesaktian dan kebijakan yang tak terkirakan dalam usaha menyelamatkan umat manusia dari penderitaan. Sungguh pun demikian dibandingkan dengan Bodhisattva Mahasatwa yang lain, kiranya hanya Sitigarbha Bodhisattva saja yang memiliki pranidana yang dalam dan luhur. Yang Arya Bagawan yang termulia, Sitigarbha Bodhisattva ini mempunyai hetu pratyaya terhadap umat Jambudvipa. Sebagaimana halnya dengan Manjusri, Samantabhadra, Avalokiteswara, dan Maitreya Bodhisattva, mereka pun menjelmakan dirinya ratusan ribu bentuk untuk menolong makhluk yang berada dalam 6 alam kehidupan.
Namun demikian, janji suci mereka terbatas. Hanya si tiga bodhisattva dalam menyelamatkan semua makhluk dalam 6 alam kehidupan memberikan janji sucinya yang luas tak terbatas. Jika dihitung dengan kalpa, bagikan ratusan ribu koti butiran pasir sungai Gangga. Yang Arya Bagawan yang termulia, menurut pendapatku, umat manusia yang berada di masa sekarang atau di masa yang akan datang, apabila mereka dapat menyediakan satu tempat yang bersih di sebelah selatan dalam rumahnya, kemudian membuat ruang dari tanah, batu, bambu, atau kayu, dan meletakkan rupang si tiga bodhisattva yang terbuat dari emas atau perak atau tembaga atau besi, tiap hari dihormati dan dipuja dengan dupa, sambil memuliakan namanya dan jasa-jasanya, tempat pemukiman pemuja itu akan menjadi selamat sentosa dan mendapatkan 10 keuntungan. Apa saja 10 keuntungan tersebut? 1. Tanah atau kebunnya menjadi subur akan menghasilkan panen yang berlimpah. 2. Sekeluarga akan sehat selalu, rumahnya aman tentram. 3. Leluhurnya, orang tua dan keluarganya yang almarhum akan dilahirkan di surga. 4. Keluarga yang masih ada akan mendapat keberuntungan dan panjang usia. 5. Segala permohonan akan terpenuhi. 6. Terhindar dari musibah banjir dan kebakaran. 7. Terhindar dari segala kerugian dan pemborosan, selalu tercukupi. 8. Tidak ada mimpi buruk mengganggu. 9. Selalu dilindungi para dewa bumi dan dewa surga. 10. Selalu bertemu dan dibantu para suciwan yang bijak, hingga si pemuja mudah mencapai kebodian. Yang Arya Bagawan yang termulia, pada masa yang akan datang atau masa sekarang, jika para umat dapat membuat altar Siddhigarba Bodhisattva dan rajin mengadakan puja bakti di depan rupangnya, si pemuja akan memperoleh 10 keuntungan yang tersebut di atas. Yang Arya Bagawan yang termulia, Sang Pertiwi melanjutkan katanya, pada masa yang akan datang, jika terdapat putra-putri yang berbudi, tersedia sutra suci ini serta gambar atau rupang si tiga bodhisattva dalam rumahnya, dan mereka rajin mengadakan puja bakti kepada beliau serta rajin membaca sutranya. Si pemuja ini akan kulindungi siang malam dengan daya prabawaku, sehingga terhindar dari musibah banjir dan kebakaran, pencurian dan perampokan. Semua kejadian yang malang, besar dan kecil akan musnah sama sekali. Sang Buddha bersabda kepada Sang Dewa Bumi Pertiwi, engkau memiliki daya maha prabawa yang jarang dimiliki oleh para dewa lainnya. Apa sebabnya? Sebab sejauh ini engkau melindungi seluruh bumi yang berada di Jambudvipa, bahkan rumput, pohon, pasir, batu, padi, rami, bambu, alang-alang, palawija, logam, permata, dan lain-lainnya yang berada di bumi Jambudvipa ini. Berkat kekuatanmu semua menjadi subur, makmur, dan sejahtera. Apalagi engkau sering menyanjung dan memuji jasa-jasa dan kebajikan si tiga bodhisattva. Sungguh jasa-jasamu, daya prabawamu melampaui para dewa bumi ratusan ribu kali lipat. Jika di masa yang akan datang terdapat putra-putri yang berbudi, melakukan puja bakti dengan hikmat kepada si tiga bodhisattva, serta rajin membaca sutranya, juga yang setia melakukan ibadat berdasarkan sutra si tiga ini, engkau harus melindungi semuanya dengan daya maha prabawamu, sehingga mereka terhindar dari segala macam bencana. Segala hal-hal yang tidak menyenangkan jangan sampai terdengar oleh mereka hingga mereka bingung, apalagi menyebabkan mereka menderita. Bukan saja engkau seorang diri harus melindungi mereka, tapi juga Raja Sakra, Raja Mahabrahmana, dan para dewa beserta keluarganya dari berbagai surga harus membantu melindungi mereka. Mengapa demikian? Sebab mereka dengan hati sujud tulus ikhlas memuja si tiga bodhisattva dengan rajin membaca sutranya dan melakukan ibadat menurut sutranya. Dengan sendirinya, mereka akan terbebaskan dari lautan penderitaan dan mencapai kebahagiaan nirwana. Itulah sebabnya mereka perlu dilindungi. Bab 12. Warga manfaat dari melihat dan mendengar. Pada saat itu di puncak kepala Sang Buddha Sakyamuni, tiba-tiba keluar ratusan ribu koti Maha Umasa Prabha atau Urna Kesah Prabha, yakni berjenis-jenis sinar berupa rambut yang bercahaya dan berwarna-warna. Warnanya seperti sinar putih dan maha sinar putih, sinar bahagia dan maha sinar bahagia, sinar mutiara dan maha sinar mutiara, sinar lembayung dan maha sinar lembayung,
sinar nila dan maha sinar nila, sinar biru dan maha sinar biru, sinar merah dan maha sinar merah, sinar hijau dan maha sinar hijau, sinar emas dan maha sinar emas, sinar awan bahagia dan maha sinar awan bahagia, sinar roda 1000 dan maha sinar roda 1000, sinar roda permata dan maha sinar roda permata, sinar roda surya dan maha sinar roda surya, sinar roda chandra dan maha sinar roda chandra, sinar istana surga dan maha sinar istana surga, sinar sagara mega dan maha sinar sagara mega, serta sinar-sinar yang lainnya. Setelah sinar tersebut berhenti keluar dari atas kepala Sang Buddha Sakyamuni, kemudian disusul oleh suara merdu dan bunyinya amat harmonis langsung mengumandangkan kabar baik kepada para hadirin serta para dewa, naga, 8 kelompok makhluk, kinara, dan lain-lain. Dengarlah hadirin yang berbahagia, hari ini aku berada di Istana Traistrimsa dalam pertemuan agung memuji si Tigarbha Bodhisattva yang selalu memberikan manfaat kepada dewa dan manusia dengan segala cara kemudahan-kemudahan serta usaha-usaha berfaedah lainnya yang tak terbayangkan. Dengan cara Wikramarya Hetu atau memuliakan nama Buddha, dengan meningkatkan kesadaran agung atau dasa bumaya, dan akhirnya mencapai Anuttara Samyaksa Bodhi. Saat sabda Sang Buddha selesai, tiba-tiba seorang bodhisattva mahasatwa yang bernama Avalokiteswara bangkit dari tempatnya, lalu bersujud dengan merangkapkan kedua telapak tangannya kepada Sang Buddha seraya berkata, "Yang Arya Bagawan yang termulia, si Tigarbha Bodhisattva sungguh memiliki jiwa yang maha welas asih, mengasihani semua umat yang menderita dengan menjelmakan dirinya, hingga jutaan tubuh muncul dalam jutaan dunia untuk menolong mereka. Jasa-jasanya terlampau agung untuk disebutkan. Begitu pula daya mahaprabawanya sangat luar biasa tak terkirakan. Aku telah mendengar yang Arya Bagawan dan para Buddha yang tak terbilang banyaknya dari 10 penjuru dunia bersama-sama memuji dan memanjung si Tigarbha Bodhisattva, karena jasa-jasa beliau yang demikian agung, mulia tak terkirakan. Sekalipun para Buddha di masa lampau, masa sekarang dan masa yang akan datang, memuji jasa-jasanya tak akan habis diceritakan. Yang Arya Bagawan yang termulia, seperti Bagawan ungkapkan terdahulu, bahwa Bagawan beserta para hadirin ingin memuji dan menyanjung jasa-jasa si Tigarbha Bodhisattva. Demi para makhluk yang berada di masa sekarang dan yang akan datang, mohon yang Arya Bagawan menerangkan jasa-jasa si Tigarbha Bodhisattva yang tak terbayangkan itu, agar para dewa, naga, ke-8 kelompok makhluk dapat menghormati dan mendapatkan kebahagiaan." Sang Buddha bersabda kepada Avalokiteswara Bodhisattva, "Engkau mempunyai maha hetu pratyaya dengan makhluk di dunia saha, baik dewa, naga, lelaki, wanita, maupun makhluk-makhluk suci, hantu, bahkan makhluk hidup di 6 alam kehidupan. Mereka yang mendengarkan namamu, melihat rupangmu, mendambakanmu, memujamu, tidak akan mundur dari jalan Anuttara Samyaksa Bodhi. Mereka akan selalu dilahirkan di surga, menikmati kebahagiaan yang tiada taranya, dan jika saatnya telah tiba, mereka akan tercatat sebagai calon Buddha. Kini, engkau telah memiliki jiwa yang maha karuna dan maha maitri, mengasihi semua makhluk yang menderita, serta dewa, naga, dan ke-8 kelompok makhluk. Sekarang aku akan menjelaskan kepadamu semua tentang jasa-jasa si Tigarbha Bodhisattva yang tidak terkirakan itu. Dengarkanlah baik-baik, aku akan memulai. Yang Arya Bagawan yang termulia, ceritakanlah, kami telah siap mendengarkan dengan baik, sahut Avalokiteswara Bodhisattva. Sang Buddha bersabda kepada Avalokiteswara Bodhisattva, "Pada masa sekarang atau yang akan datang, di berbagai dunia, jika terdapat dewa yang akan habis masanya, akan timbul 5 gejala buruk yang dapat mengakibatkan terjerumus ke alam kesengsaraan. Para dewa semacam ini, baik lelaki maupun wanita, jika mendapatkan gejala semacam ini, lalu mereka dapat kesempatan melihat gambar atau rupang si Tigarbha Bodhisattva, atau hanya dengan mendengar nama beliau, kemudian menghormat kepada beliau, maka keadaan buruk para dewa segera berubah. Kebahagiaan surga akan bertambah, menikmati kesenangan yang luar biasa dan tak akan terjerumus ke alam kesengsaraan selamanya. Apalagi setelah mereka mengetahui hal ini, lalu mereka mengadakan puja bakti kepada si Tigarbha Bodhisattva dengan mempersembahkan bunga-bungaan,
pakaian, makanan, minuman, berbagai permata, kalung dan sajian-sajian lainnya. Maka jasa dan kebajikan yang akan diperoleh tidak terhingga. Lagi yang Arya Awalokiteswara, pada masa sekarang atau yang akan datang, terdapat makhluk dalam 6 jalur kehidupan di berbagai dunia ini akan berakhir masa kehidupannya, lalu dapat mendengar nama Sitigarbha Bodhisattva, maka umat tersebut akan terbebaskan dari 3 alam kesengsaraan. Apalagi jika saat umat tersebut akan meninggal dunia, orang tuanya atau sanak keluarganya membuatkan sebuah gambar atau rupang Sitigarbha dengan harta benda almarhum. Dengan demikian almarhum akan dilahirkan di surga. Atau umat tersebut telah lama mengidap penyakit, namun belum putus jiwa, mendapat kesempatan mendengar dan melihat sanak keluarganya sedang menggunakan harta bendanya untuk membuat atau melukis gambar Sitigarbha Bodhisattva sebagai amal bakti si penderita. Jika sekiranya si penderita akan menerima hukuman karmanya dan mendapatkan penyakit berat, berkat jasa yang diperbuatnya itu, si sakit akan berangsur-angsur sembuh dan umurnya akan bertambah panjang. Tetapi sebaliknya, jika si penderita tersebut telah sampai saatnya untuk menerima segala kesalahan dari karma buruknya, kini berkat jasanya membuat atau melukis gambar Sitigarbha Bodhisattva, maka almarhum akan dilahirkan di surga untuk menikmati kebahagiaannya dan segala karma buruk yang dimilikinya akan musnah. Lagi yang Arya Awalokiteswara, pada masa yang akan datang terdapat seorang pria atau wanita ketika mereka masih bayi atau baru berumur 3 atau 5 tahun atau masih di bawah 10 tahun, orang tuanya atau adik kakaknya telah meninggal dunia. Kini mereka telah dewasa dan selalu merindukan orang tuanya atau adik kakaknya, namun mereka tidak tahu di alam mana orang tuanya atau adik kakaknya berada. Akan tetapi, jika yatim piatu dapat membuat atau melukis gambar Sitigarbha Bodhisattva atau hanya mendengar nama beliau, lalu mengadakan puja bakti selama 1-7 hari dengan setia, meskipun almarhum seharusnya menerima hukuman berat atas karmanya dulu, terjerumus ke alam kesengsaraan berkalpa-kalpa. Kini berkat telah dibuatkan jasa-jasa yang demikian agung, maka almarhum tersebut, baik adik kakaknya maupun kedua orang tuanya, segera terbebaskan dari alam kesengsaraan itu dan dilahirkan di surga untuk menikmati kebahagiaannya. Jika seandainya almarhum telah lama dilahirkan di surga atau dunia manusia, karena berkat karma baik yang pernah diperbuatnya semasa hidupnya, kini mereka mendapat tambahan jasa dari si yatim piatu itu, kebahagiaannya akan semakin bertambah. Kesenangan yang dinikmati tidak terbatas. Jika si yatim piatu itu dengan sujud memuja Sitigarbha Bodhisattva selama 21 hari atau 3 kali 7 hari, penuh terus-menerus dengan menyebut nama beliau hingga 10.000 kali, maka beliau akan menjelma menjadi sebuah tubuh yang maha besar tanpa batas, anantaya kaya, untuk menemui dan mengabarkan kepada si yatim piatu di mana dilahirkan keluarganya itu, atau beliau dengan daya maha prabawa datang dalam mimpi si yatim piatu dan mengajaknya pergi menengok keluarganya di berbagai dunia. Jika umat tersebut setelah menengok keluarganya dan ia amat rajin menyebut nama beliau tiap hari sebanyak 1000 kali hingga 1000 hari terus-menerus tanpa berhenti, maka Sitigarbha Bodhisattva akan memerintahkan dewa bumi di tempat ia tinggal untuk melindunginya seumur hidup. Kehidupannya masa sekarang amat sejahtera, cukup sandang pangan, tiada penyakit atau penderitaan. Segala kemalangan takkan dapat masuk ke dalam rumahnya, apalagi mengganggu dirinya. Karena rajinnya melaksanakan ibadah, akhirnya ia akan tercatat oleh Sitigarbha Bodhisattva sebagai calon Buddha. Lagi yang Arya Awalokiteswara, Sang Buddha melanjutkan, pada masa yang akan datang, jika terdapat seorang putra atau putri yang berbudi, berhasrat mengembangkan bodhicitanya untuk menolong umat manusia dari penderitaan, ingin mencapai Anuttara Samyak Sambodhi, ingin membebaskan dirinya dari Triloka, supaya terlahir di alam Buddha, asalkan mereka melihat rupang Sitigarbha Bodhisattva atau mendengar namanya, lalu berlindung kepadanya dengan sepenuh hati dan mengadakan puja bakti dengan persembahan dupa, bunga-bungaan, permata, makanan dan minuman, maka cita-cita umat berbudi itu akan berhasil sempurna, tiada kekurangan suatu apapun. Lagi yang Arya Awalokiteswara, jika di masa yang akan datang terdapat seorang pria atau wanita yang berbudi, berhasrat mewujudkan cita-citanya, usahanya yang banyaknya tak terbilang pada masa sekarang dan yang akan datang, mereka hanya perlu berlindung kepada Sitigarbha Bodhisattva
dengan mengadakan puja bakti, memuliakan namanya serta jasa-jasanya. Dengan demikian, segala permintaan dan cita-citanya akan terkabulkan sepenuhnya. Jika umat tersebut memohon lebih lanjut kepada Si Tiga Rupa Bodhisattva yang maha welas asih untuk melindungi mereka selama-lamanya, Si Tiga Rupa Bodhisattva akan datang dalam mimpinya, menghibur dan mencatat mereka sebagai calon Buddha. Lagi, yang Arya Avalokiteswara, pada masa yang akan datang, jika terdapat seorang putra atau putri yang berbudi, sangat menghargai sutra-sutra Mahayana dan menyatakan tekadnya untuk mempelajari dan memahami sutra-sutra tersebut dengan bantuan seorang guru yang mahir, supaya segala yang dipelajarinya dapat diingat selalu tidak terlupakan. Namun, segala yang dipelajarinya selalu terlupakan. Berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tidak juga dapat mengingat-ingat apa yang telah dipelajarinya. Ini semua dikarenakan umat tersebut mempunyai karma buruk di masa yang lampau yang belum terhapuskan. Oleh karena itu, mereka tidak akan dapat mengerti sutra-sutra Mahayana yang dipelajarinya, sehingga tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Umat semacam ini jika mendengar nama atau melihat rupang Si Tiga Rupa Bodhisattva, lalu dengan sujud dan tulus hati menyatakan penyesalannya atas segala kejadian yang dialaminya dan mengadakan puja bakti kepada Si Tiga Rupa Bodhisattva dengan mempersembahkan dupa, bunga-bungaan, pakaian, barang-barang berharga, dan sebagainya. Pada saat pemujaan akan dimulai, sediakanlah segelas air bersih dan letakkan di altarnya. Setelah selang 1 hari 1 malam, si pemuja menghormat Si Tiga Rupa Bodhisattva dengan merangkapkan kedua telapak tangan, dan kemudian minumlah air tersebut dengan muka menghadap ke selatan dengan rasa khidmat. Setelah itu, pantang makan sayur yang berbau, daging dan alkohol, juga pantang campur dengan perempuan, berdusta, membunuh selama 7 hari 7 malam atau 21 hari. Putra-putri yang berbudi tersebut dalam mimpinya akan bertemu dengan Si Tiga Rupa Bodhisattva dalam bentuk Anantaya Kaya, dan mereka menerima abhisecani, pemercikan air suci di kepala wisuda. Setelah mereka bangun dari tidurnya, akan terasa keenam indranya menjadi demikian tajam luar biasa. Sejak itu, sutra-sutra yang dipelajarinya, baik dengan membacanya maupun mendengarnya, selalu akan teringat dan tak akan terlupakan selama-lamanya. Lagi, yang Arya Avalokiteswara, pada masa yang akan datang, jika terdapat umat manusia yang selalu mengalami kekurangan sandang pangan, meskipun mereka telah berjuang, atau yang terus berpenyakitan, kehidupannya tidak cerah, atau keluarganya sering mendapat malapetaka, terpencar, atau anggota keluarganya sering mengalami berbagai musibah, atau sering mengalami ketakutan di waktu tidur hingga batinnya tidak merasa tenang. Umat yang semacam ini, apabila mereka mendengarkan nama atau melihat rupang Si Tiga Rupa Bodhisattva, lalu memberi hormat kepada beliau serta menyebut namanya, setelah ucapannya genap 10.000 kali, hal-hal yang tidak menyenangkan itu akan lenyap secara berangsur-angsur. Dan sejak itu, rumah mereka akan aman tentram, sandang pangan akan berkecukupan, dalam tidur pun mereka akan merasakan ketenangan. Tiada lagi mimpi buruk yang mengganggu, dan hidup mereka akan terasa aman tentram. Lagi, yang Arya Avalokiteswara, pada masa yang akan datang, jika terdapat seorang putra atau putri yang berbudi, karena mencari penghidupan, atau karena keperluan umum atau pribadi, atau karena kelahiran atau kematian, atau karena keperluan lain-lainnya yang mendesak, membuat mereka harus naik gunung, turun gunung, masuk hutan, keluar hutan, menempuh sungai dan laut, bahkan perjalanan yang sangat berbahaya, maka umat tersebut perlu sebelumnya menyebut nama Si Tiga Rupa Bodhisattva 10.000 kali. Dengan demikian, kemanapun umat tersebut pergi, akan selalu dilindungi oleh para malaikat bumi. Baik mereka sedang berdiam diri, duduk, tidur, atau berjalan, mereka akan aman tentram. Sekalipun mereka bertemu dengan harimau, serigala, singa, dan binatang berbisa lainnya, semuanya tak akan dapat mencelakakannya. Sang Buddha bersabda kepada Avalokiteswara Bodhisattva, Si Tiga Rupa Bodhisattva mempunyai hubungan batin yang erat dengan umat Jambudvipa. Jika ingin menceritakan jasa-jasa beliau dalam usahanya menyelamatkan umat manusia selengkapnya, sekalipun harus menghabiskan waktu sebanyak ratusan ribu kalpa, takkan kunjung habis juga. Oleh karena itu, yang Arya Avalokiteswara, sebarluaskanlah sutra ini dengan daya Mahaprabhawamu, agar semua umat di dunia saha dapat menikmati kebahagiaan Dharma untuk selama-lamanya.
Ketika itu Sang Buddha mengucapkan sebuah gata. Kekuatan Sitigarbha Bodhisattva sungguh luar biasa. Mengisahkannya jutaan kalpa pun tak kunjung habis. Mendengar, melihat, dan menghormatnya sesaat saja, manfaatnya bagi dewa dan manusia tak terbatas. Bagi pria, wanita, maupun dewa, naga yang akan terjerumus ke alam kesengsara karena saatnya tiba, berkat berlindung kepada kesatria sejati setulus hati, usia bertambah, karma berat pun lenyap musnah. Semasa kecil kehilangan cinta kasih ayah bunda, entah mereka berada di alam mana, kakak adik serta sanak keluarga. Sejak lahir tak mengenal satu sama lain. Dengan melukis gambar kesatria sejati, menghormat, memuja setulus hati, 3 atau 7 hari memuliakan namanya, beliau menampakkan tubuh Anantaya Kaya, menunjukkan tempat sanak keluarganya berada. Sekalipun telah terjerumus ke alam sengsara, dapat ditolongnya terbebas dari derita. Jika saja setia percaya teguh tak tergoyahkan, kelak pasti akan tercatat sebagai calon Buddha. Jika ingin mencapai Anuttara Samyak Sambodhi hingga terbebaskan dari penderitaan Triloka, setelah tumbuh bodhicitanya, hormat dan pujalah dulu ksatria sejati ini. Segala cita-cita segera akan terkabul, tiada lagi karma penghalang menuju kesadaran agung. Ada orang berhasrat mengkaji Sutra Mahayana, ingin menyeberangkan umat ke matai bahagia. Meskipun tekad ini besar tidak terberikan, tiap penghafal terlupakan, waktu terbuang percuma. Karena karma buruk terdahulu sebelum terhapuskan, tak teringat sebait gata sekata sutra. Puja bakti kepada Sitigarbha Bodhisattva dengan dupa, bunga, busana, makanan, minuman, serta barang berharga. Letakkan secawan air bersih di altar ksatria sejati. Setelah sehari dan semalam, minumlah air itu. Hindarilah makan sayuran berbau maupun daging, alkohol, wanita, dan pembicaraan menyimpang. 21 hari jangan membunuh sesama makhluk. Sepenuh hati kenang ksatria sejati. Dalam mimpi akan berjumpa Sitigarbha Bodhisattva Anantaya Kaya. Bangun dari mimpi, keenam indera jernih dan bersih. Sutra Buddha Dharma tertanam dalam sanubari abadi. Daya prabawa Sitigarbha tidak terlukiskan, membuat orang demikian bijak dan bestari. Umat yang menderita miskin, papa lagi berpenyakit, kediamannya buruk sekali, keluarganya meninggalkan pergi, atau selalu ketakutan di dalam mimpi, begitu pula mengalami kegagalan ekonomi, pujalah Sang Sitigarbha sepenuh hati. Berangsur penderitaan akan lenyap sama sekali. Mimpi yang buruk tak akan mengganggu lagi. Sandang pangan cukup, selalu dilindungi makhluk suci yang berbudi. Jika harus mendaki gunung menuruni lembah, masuk hutan rimba, mengarungi lautan lepas, bertemu satwa buas lagi di hadapan orang jahat, atau datang lagi setan, iblis, serta badai ganas, segala rintangan dan berbagai penderitaan, ingatlah Sitigarbha Bodhisattva sebelum berangkat. Pujalah beliau dengan tulus ikhlas penuh hikmat. Meskipun berada dalam kesulitan mahal luar biasa, sekejap sinar lenyap semua berkat Buddha Dharma. Dengarlah baik-baik yang Arya Avalokiteswara. Daya prabawa Sitigarbha Bodhisattva tak terperikan. Menyelamatkan umat manusia tak terbilangkan. Jutaan kalpa dikisahkan tidak akan habis. Sebarkanlah maha pranidana beliau ke seluruh alam semesta. Bila terdapat umat yang dapat mendengar namanya, melihat rupanya, memuja dengan dupa, bunga, pangan dan jubah, akan menikmati pahalanya hingga jutaan masa. Bila jasa-jasa pemujaan disalurkan kepada makhluk hidup, akan terbebaskan dari penderitaan kelahiran dan kematian, mencapai tepian nirwana, menjadi Buddha. Oleh karena itu, yang Arya Avalokiteswara, ketahuilah Sitigarbha Bodhisattva demikian maha pengulas asihnya, demikian besar tekadnya, maha prabawa tidak terlukiskan. Sampaikan ini semua kepada makhluk hidup yang berada di berbagai dunia, yang banyaknya bagaikan butiran pasir sungai Gangga, agar mereka semua mengetahui dan percaya sedalam-dalamnya, sehingga memperoleh kebahagiaan Dharma yang sejati. Bab 13. Amanat Sang Buddha kepada Dewa dan Manusia. Pada saat itu, Sang Buddha mengangkat tangan emasnya dan menyentuh kepala Sitigarbha Bodhisattva seraya bersabda,
Yang Arya Sitigarbha, prabawamu tak terkatakan, welas asihmu tak terbatas, kebijakanmu tak terlukiskan, dan pratibhanamu tak tertandingi. Para Buddha di 10 penjuru dunia semuanya memuji dan menyanjung daya kebajikan yang engkau miliki tiada taranya. Sekalipun menceritakannya hingga jutaan kalpa, tak akan kunjung habis. Yang Arya Sitigarbha, ingatlah bahwa aku hari ini berada di Istana Trayastrimsa dalam pertemuan agung antara ratusan ribu koti Buddha, Bodhisattva, Mahasatwa, Dewa, Naga, 8 kelompok makhluk. Untuk kesekian kalinya aku menyampaikan pesan kepada engkau bahwa para dewa, manusia, serta makhluk lainnya yang belum terbebaskan dari Triloka agar mereka tidak terjerumus ke dalam alam kesengsaraan meskipun 1 hari 1 malam. Apalagi terjerumus ke dalam neraka Pancanantariya atau Awici yang membuat mereka menderita ribuan jutaan kalpa dan takkan dapat membebaskan diri selamanya. Yang Arya Sitigarbha, umat Jambudvipa sifat tabiat dan kemauannya tidak menentu. Wataknya lebih mudah mengarah kepada keburukan-keburukan. Sekalipun mereka telah menyatakan keinginan baiknya, tak lama kemudian mereka berubah. Tapi jika mereka bertemu dengan keburukan-keburukan, hal itu akan cepat berkembang menjadi subur. Oleh karena itu, aku menjelmakan diriku menjadi ratusan ribu koti banyaknya dan menuruti kodrat mereka masing-masing, lalu membebaskan mereka dari kesengsaraan. Yang Arya Sitigarbha, hari ini aku dengan kesungguhan hati menyampaikan pesan kepada engkau. Jika pada masa yang akan datang terdapat dewa, manusia, serta putra-putri yang berbudi menanamkan kebaikan dalam Buddha Dharma sedikit saja, seperti seujung rambut, sebutir debu, sebutir pasir, dan setetes air, maka lindungilah mereka dengan bodhicitta agar mereka maju terus di atas jalan Dharma dan pantang mundur. Lagi, yang Arya Sitigarbha, pada masa yang akan datang, jika terdapat seorang dewa atau manusia, karena masanya sudah habis akan menerima karmanya terjerumus ke dalam alam kesengsaraan, atau ketika akan terjatuh ke dalam neraka, tiba-tiba teringat akan Buddha. Jika umat tersebut dapat menyebut salah satu nama Buddha atau Bodhisattva, atau sebait kata sebaris sutra, maka umat tersebut harus diselamatkan dengan kesaktianmu dan dengan segala cara kemudahan-kemudahan. Nampakkanlah diri Anantayakayamu di sisi pintu neraka tempat umat tersebut berada dan lenyapkan neraka itu. Selanjutnya, upayakan agar umat yang telah sadar itu dilahirkan di surga untuk menikmati kebahagiaan sejahtera. Ketika itu, Sang Buddha mengucapkan kata, "Dewa manusia di masa yang akan datang, kuserahkan kepada engkau dengan penuh keyakinan. Selamatkanlah mereka dengan daya Mahaprabhawa, jangan ada yang terjerumus ke salah satu alam kesengsaraan." Saat itu Sitigarbha Bodhisattva Mahasatwa menghormat dengan merangkapkan kedua belah tangannya seraya berkata, "Yang Arya Bhagawan yang termulia, jangan khawatir akan masalah tersebut. Pada masa yang akan datang, jika terdapat seorang pria atau wanita yang berbudi, asalkan terbit rasa hormatnya dalam Buddha Dharma, aku akan menolongnya dengan segala kemudahan-kemudahan agar umat tersebut terbebaskan dari lautan duka mencapai pantai bahagia. Apalagi jika mereka itu telah banyak mengetahui kebaikan-kebaikan dan selalu melaksanakannya dalam peribadatannya. Mereka tidak akan mundur dari mencapai Anuttara Samyak Sambodhi." Ketika Sitigarbha Bodhisattva berkata demikian, tiba-tiba seorang bodhisattva bernama Akasagarbha bangkit dari tempat duduknya, lalu bersujud kepada Sang Buddha sambil berkata, "Yang Arya Bhagawan yang termulia, sejak aku berada di Istana Trayastrimsa ini, mendengar Sang Bhagawan memuji dan menyanjung kesaktian Sitigarbha Bodhisattva yang amat menakjubkan. Itu sungguh tak terbayangkan. Jika pada masa yang akan datang, terdapat seorang pria atau wanita, serta dewa, naga, mendengar akan sutra ini, dan nama Sitigarbha, lalu memberi hormat kepada rupangnya dengan mengadakan puja bakti, berapa banyak manfaat yang akan diperoleh. Mohon Sang Bhagawan sudi menguraikan kepada kami sekalian, serta para umat yang berada di masa sekarang dan yang akan datang." Sang Buddha bersabda kepada Akasagarbha Bodhisattva, "Dengarlah baik-baik yang ada Akasagarbha. Akan kuuraikan satu persatu kepada kalian. Pada masa yang akan datang, jika terdapat seorang pria atau wanita yang berbudi, melihat gambar Sitigarbha Bodhisattva dan mendengar sutra ini, lalu memuja beliau dengan dupa, bunga,
makanan, minuman, jubah permata, dan sebagainya, atau menghormat beliau dengan memuji jasa-jasanya dan memuliakan namanya, maka putra-putri yang berbudi tersebut akan memperoleh 28 macam manfaat seperti berikut. 1. Selalu dilindungi dewa dan naga. 2. Jasa-jasa dan kebajikannya makin bertambah. 3. Terkumpulkan benih kebaikan dari Buddha Dharma. 4. Tidak mundur dari jalan Anuttara Samyak Sambodhi. 5. Cukup sandang dan pangan. 6. Terhindar dari segala macam musibah dan wabah penyakit. 7. Terhindar dari banjir dan kebakaran. 8. Terbebas dari pencurian dan perampokan. 9. Selalu disegani orang. 10. Selalu mendapat dukungan dan bantuan dari para makhluk suci. 11. Yang wanita akan dapat menjadi pria pada kehidupan yang akan datang. 12. Dapat dilahirkan sebagai putri raja atau bangsawan. 13. Mendapatkan paras wajah yang cantik dan disukai banyak orang. 14. Selalu dapat kesempatan untuk dilahirkan di alam surga. 15. Akan lahir sebagai raja atau kepala negara. 16. Dapat mengetahui kehidupan di masa yang silam. 17. Cita-citanya selalu terkabul. 18. Keluarganya selalu tentram dan bahagia. 19. Semua malapetaka lenyap. 20. Terhindar dari 3 jalur kesengsaraan. 21. Semua bebas dari hambatan jika berpergian. 22. Mimpinya selalu indah. 23. Leluhurnya ikut terbebas dari belenggu penderitaan. 24. Jika leluhurnya pernah menanam kebaikan, dapat membantunya lahir di surga. 25. Mendapat pujian para suciwan. 26. Cerdas, tangkas, cekatan, dan tajam pikirannya. 27. Memiliki jiwa yang welas asih. 28. Akhirnya akan mencapai kebudaan. Sang Buddha melanjutkan sabdanya, lagi yang Ari Akasa Garba, apabila para dewa, naga, malaikat bumi, malaikat surga, para raja setan, dan pengikutnya, baik yang berada di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, telah mendengar nama Siddhigarba Bodhisattva, lalu mereka memberi hormat kepada rupangnya, atau mereka pernah mendengar kisah suci beliau, lalu memuji jasa-jasa beliau serta menghormatnya dengan tulus ikhlas, maka mereka akan mendapatkan 7 macam manfaat sebagai berikut. 1. Mereka akan cepat meningkat ke alam yang lebih suci. 2. Karma buruk yang diperbuat di masa yang silam akan lenyap. 3. Selalu dilindungi oleh para Buddha. 4. Kesadaran bodi yang telah dicapai tak akan menyusut. 5. Kekuatan dan kebijakan makin bertambah. 6. Memiliki daya pengetahuan di masa silam dan masa yang akan datang. 7. Kelak akan menjadi Buddha. Ketika hadirin yang berada dalam pertemuan agung serta jutaan Buddha, Bodhisattva, Mahasatwa, Dewa, Naga, 8 kelompok makhluk dan umat lainnya mendengar Buddha Sakyamuni menyanjung dan memuji Siddhigarba Bodhisattva yang memiliki maha prabawa yang tak terbayangkan, mereka serentak berseru, Adbuta, Adbuta, Adbuta. Hal itu belum pernah terjadi. Ketika itu di surga Trastrimsa turun hujan berbagai bunga harum semerbak, jubah surga, mutiara, dan batu permata sebagai persembahan puja kepada Sakyamuni Buddha dan Siddhigarba Bodhisattva. Juga sebagai tanda terima kasih yang mendalam atas jasa-jasa Sang Buddha yang telah memberikan khotbah yang tiada ternilai dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Satria sejati Siddhigarba Bodhisattva. Kemudian, para hadirin bersama-sama memberi hormat kepada Sang Buddha dengan mengatupkan kedua tangannya, lalu pergi.